Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada hakikatnya apa yang kita cari, apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita. Semoga salawat kita sampai kepada beliau, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat perjalanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok manusia yang dijuluki sebagai akhirul anbiya, penutup para nabi. Dan beliau mempunyai julukan Al-Amin, jujur. Dan insyaallah kami di sini akan membahas tentang kejujuran itu. Apa itu jujur? Jujur adalah merupakan suatu kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Dan jujur ini adalah menyelaraskan antara yang tampak dan yang tersembunyi, yang diperlihatkan di hadapan manusia ataupun yang disembunyikan dari mereka. Maka dengan tidak melakukan kedustaan antara hati, perkataan atau perbuatan seseorang. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran ini adalah akhlak yang sangat mulia. Karena karakter jujur ini tidak akan melekat kecuali kepada orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar selalu mendekatkan dan membersamai orang-orang yang jujur setelah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepadaku dan bersamailah kamu dengan orang-orang yang jujur. Maka kejujuran ini adalah akhlak yang dimiliki oleh para nabi. Bahkan kejujuran inilah karakter pertama yang selalu tampak pada diri setiap para nabi sejak mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bekal akhlak kejujuran inilah para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi segala bentuk kedustaan yang telah menyeret manusia menuju jurang kejahilan. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita, Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an, innahu kana siddiqan nabiyya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia adalah orang yang jujur. Kemudian bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan, wadhkur fil kitabi Ismail. Katakanlah wahai Muhammad kisah-kisah Ismail di dalam Al-Qur'an. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah benar-benar seorang yang jujur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dialah diutus menjadi seorang rasul dan seorang nabi.
Maka begitu mulianya kejujuran yang dimiliki oleh manusia. Akhlak kejujuran inilah yang sampai-sampai orang jahiliyah pun tak berkutik manakala bersosial dengan orang yang jujur. Bahkan mereka pun akhirnya harus mengikuti kejujuran orang tersebut, sebagaimana posisi Rasulullah SAW yang mendapatkan julukan Al-Amin dari orang-orang jahiliyah di Mekah pada saat itu. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berpikir bahwa kejujuran itu sangatlah berat, kejujuran itu sangatlah berat, apalagi ketika kondisi diri kita terlanjur terbiasa berdusta. Kenapa? Karena memang kejujuran itu sebenarnya bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seseorang yang positif dan kuat. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha mengerahkan segala dan upaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kedustaan. Dan setan telah mempersiapkan jurang kedustaan itu sedemikian rupa sehingga siapapun yang telah terjerumus ke dalamnya, ia akan sulit keluar dari lingkaran jurang tersebut. Maka tujuan syaitan di sini adalah menghancurkan kepribadian positif manusia sehingga ia terselet selama-lamanya dan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan, wala'udzubillah. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan umatnya tentang pentingnya kejujuran dan akhlak yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya yang merasa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dengar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisidqi." Wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kejujuran itu akan menunjukkan seseorang pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan itu akan menunjukkan pelakunya ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Dan bukan hanya sampai itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu yataharraku sidqa hatta yuktaba 'indallahu siddiqan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling jujur di surganya kelak pada hari kiamat nanti. Masya Allah, luar biasa ini Pak. Allah Subhanahu wa taala, masih kita hidup di dunia tapi sudah dicatat kita sebagai orang yang paling jujur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatnya, bukan hanya sebatas itu saja hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau melanjutkan, wa iyyakumul wal kadzib, dan wajib bagi kalian untuk menghindari sifat namanya dusta. Ini dilarang kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat dusta, berbohong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dusta akan menunjukkan pelakunya ke dalam keburukan. Akan menunjukkan pelakunya ke dalam keburukan. Dan bukan hanya sekedar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal fujura yahdi ilan nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keburukan itu akan menunjukkan pelakunya ke dalam neraka api Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar-benar pasti. Tasdik fima akhbar, percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu bukan hanya sampai di situ. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharrakul kadziba hatta yuktabu indallahi kadzaban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang berdusta di nerakanya kelak ketika pada hari kiamat nanti. Wal ya'udzubillah. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak dan kejujuran, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ia akan selalu mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, karena ini merupakan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jujur, orang yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, mereka akan selalu mendapatkan ketenangan. Dia tidak was-was, dia tidak gelisah, dia tidak cemas. Orang yang jujur akan selalu mendapatkan ketenangan, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukan kepadamu kepada apa yang tidak meragukan. Bagi orang-orang yang jujur, kata Rasulullah, fa inna as-sidqa tuma'ninatun, karena kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan dan kedustaan itu akan mendatangkan keraguan-raguan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita yang hadir di sini jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada keluarga kita, terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan, akan tetapi ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ingat, kita melakukan ibadah itu karena jujur, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sanjungan dari manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Di khutbah kedua ini kami sedikit akan merangkum dari khutbah pertama kami. Kejujuran itu adalah akhlak yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tatkala kita melakukan sebuah ibadah, maka jujur ibadah yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan ibadah, semua akan dilihat dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung kepada niatnya. Jadi apabila kita jujur dalam hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jujur, betul-betul ini mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah apa yang kita niatkan kita akan mendapatkan pahalanya.